Ya, baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita masih ada satu pemateri lagi di sesi pertama ini. Di pemateri di pemateri ya, narasumber ketiga ini adalah Ibu Ervina Dian Irawati, SEMSC, dan beliau ini merupakan direktur dari BOI Research. Bu Dian akan menyampaikan materi dengan topik Consumer Preference on Shallot berdasarkan hasil research beliau dan tim. Kepada Ibu Dian, kami persilakan untuk menyampaikan materinya, Bu. Waktunya 25 menit dan nanti akan ada sesi tanya jawab waktunya 10 menit. Silakan Bu Dian untuk menyampaikan Selamat materinya. sore semuanya, semoga ya. Saya langsung pakai ini 25 menit nih. Silakan Bu. Oke, sebentar ya. Maaf, jadi bisa didengar Mas Arga? Ini tadi sempat agak nggak stabil. Kita Terdengar Bu. masih WFH nih, jadi agak masih ya Pak. Okay. Ya. Saya mohon izin untuk share langsung screen-nya karena 25 menit, jadi ini ngomongnya nanti kayak nge-rap sedikit. Silakan. Semoga semuanya masih segar, tapi tadi paparannya Prof. Andi luar biasa, saya langsung merasa terenyuh karena ini kebetulan saya merasa agak-agak asing di tengah para ahli ahli bawang merah nih. Kebetulan saya memang latar belakangnya bukan dari pertanian, latar belakang saya adalah consumer. Yang kebetulan kita lagi mau highlight adalah consumer preference. Hari ini saya ditemani oleh kolega saya, Desti Chandrasari. Sebentar, saya akan perlihatkan muka beliau. Kita akan on and off wajahnya. Oke. Jadi studi ini terlaksana dengan bantuan yang besar sekali dari Fact Impact dan YBTS. Terima kasih. Background story dari studi ini sebenarnya adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi preferensi konsumen. Sesimpel itu. Biasanya ketika kita berbicara tentang bawang merah atau hasil tanaman, panen dan sebagainya itu biasanya selalu dari kacamata petani atau produksi. Tapi kali ini permainannya diputar. Yang pengen dilihat adalah apa sih yang sebenarnya menjadi preferensi, apa sih yang dilakukan oleh konsumen ketika mereka memilih bawang merah jenis tertentu. Apakah ada jenis bawang merah tertentu yang kemudian misalnya lebih kelihatan, lebih tampil, kemudian kira-kira apa saja yang mendriving proses harga, bahkan di harga berapa dianggap sudah terlalu mahal. Kita juga selain tentunya melihat preferensi dari konsumen, kita juga mencoba melihat preferensi orang yang menjual ke konsumen. Dalam artian kita berbicara dengan middleman. Jadi kita sempat ke beberapa pasar dan karena limitasi daripada proyek ini, kemarin itu kita mulai di bulan apa, Des? Kita mulai 2 bulan yang lalu ya. Kita mulai 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, jadi masih pas lagi parah-parahnya pandemik. Kebetulan kita berdua udah tes sama-sama negatif, makanya kita berani nih buka-bukaan hari ini. Jadi sebelum nanti dimarahin sama Mas Arga, maaf ya Mas Arga, ini kita nggak pakai begini karena kita udah PCR. Nah, itu gara-gara ini juga, gara-gara si studi ini, karena mesti harus masuk keluar pasar, akhirnya kita PCR aja buat memastikan bahwa kita memang negatif. Nah, jadi limitasinya adalah Jabodetabek, karena Jabodetabek dalam kurun 5 tahun terakhir memang selalu konsumsinya naik dan juga merupakan salah satu pasar besar dan salah satu hub terbesar. Pasar induk Kramat Jati juga tergolong terbesar untuk di Pulau Jawa. Nah, kita akan maju sedikit. Saya rasa kalau data-data ini rata-rata semua sudah tahu. Kita akan maju. Jadi yang kita lakukan adalah ada 2 seperti tadi sudah diutarakan, kuantitatif dan face to face. Pada dasarnya consumer survey yang kita ambil adalah intercept. Jadi artinya kita ngobrol dengan responden yang memang niatnya datang ke traditional market, local supermarket dan high end supermarket pada waktu tertentu. Biasanya yang kita jaring adalah responden yang memang berniat untuk membeli sayur-sayuran atau hal-hal yang berbau segar intinya. Kemudian yang kedua adalah middleman survey. Middleman survey bentuknya adalah in-depth interview. Jadi kita datang ke pasar induk yang ada di Jabodetabek dan juga secondary market di daerah Jakarta dan sekitarnya.
Saya akan maju lagi. Mohon maaf, saya akan hilangkan dulu di sini ya. Responden profile pada saat yang kita cari sebenarnya decision maker, jadi orang yang memang belanja dan kemudian membelanjakan uangnya. Nah, kebetulan ternyata kalau ke pasar ya memang secara logika ternyata maunya sih enggak, tapi ternyata masih tetap perempuan 86% itu adalah yang merupakan decision maker. Terus umur juga tidak kita kasih kuota sama sekali, kita lepas dan ternyata tetap lumayan stabil, lumayan merefleksikan pasar. Daerah seperti yang Anda sudah lihat, North Jakarta, West Jakarta, East Jakarta, jadi pretty much all the area Greater Jabodetabek terwakili. Spendingnya kita ambil spending, jadi karena waktu wawancara kita tidak bisa datang mengunjungi rumah, jadi kita tidak bisa melihat secara keseluruhan sosial ekonomi status, yang kita ambil hanya spending saja untuk melihat apakah mungkin ada perbedaan tingkah laku ketika kita mengkomparasi pengeluaran. Oke, kita maju lagi. Ya. Oke, jadi tadi seperti sudah dibicarakan. Saya akan mundur sedikit. Kita ke traditional market, kita ke supermarket, terus kita juga ke high-end supermarket. Di sana kita ketemu dan kemudian kita meminta waktu sebentar dan berbicara dengan responden sebelum atau sesudah mereka melakukan belanja. Boleh dibilang sebenarnya yang sangat baik hati itu adalah yang di traditional market ya. Kalau di high-end market berat, tapi kita berhasil menyelesaikan pada waktunya. Nah, yang bisa dilihat di sini ini adalah shopping behavior. Jadi pada dasarnya ketika mereka punya uang, rata-rata jadi 39% yang masih memilih lebih banyak ke pasar tradisional. Semakin tinggi spendingnya, spending ke supermarket dan ke online itu juga lebih tinggi. Oke, jadi di sini kita juga mempertanyakan, ini sayangnya karena memang sudah terjadi sebelum COVID, setelah COVID, jadi kita tidak bisa terlalu bertanya tentang kejadian sebelum COVID. Salah satu hal yang memang menarik di consumer biasanya kita membatasi pertanyaan kira-kira sampai 2 minggu sebelumnya saja misalnya, karena rata-rata orang tuh suka lupa ya terhadap apa yang sebenarnya mereka sudah lakukan kalau lebih dari 2 minggu sebelumnya. Jadi yang kita dapatkan memang ada beberapa hal yang menarik setelah COVID-19, salah satunya adalah groceries habitnya itu memang lebih banyak online sekarang dibandingkan offline. Tapi biasanya orang-orang yang memang online, beli belanja online itu memang sudah melakukan online sebelumnya, cuma frekuensinya menjadi lebih sering dan juga mungkin jumlahnya tuh jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi seperti tadi baru saja saya bicarakan, frekuensinya itu biasanya naik. Sebelum COVID misalnya orang beli 2,4 kali dalam sebulan, sekarang itu bisa sampai 4 kali dalam sebulan. Artinya seminggu sekali mereka belanja online. Jadi online ini sendiri juga jadi sesuatu yang menarik, salah satu channel yang bisa dipikirkan sebenarnya untuk bisa membypass misalnya middleman nantinya. Nah, yang dibeli di online itu ternyata ketika orang mau beli di online, mereka tuh berpikir bahwa mereka berani sekarang beli sayur. Terus kemudian buah-buahan, kemudian daging, spices juga masih merupakan top 4 top yang di atas. Oke. Baik. Pada dasarnya ketika berbicara soal bawang merah sendiri, 3 dari 4 itu biasanya beli ketika memang mereka belanja rutin. Jadi jadi bawang merah itu pada dasarnya sesuatu yang memang rutin dibeli. Entah itu apakah bulanan, apakah itu mingguan atau bahkan harian. Ada komponen harus beli bawang merah sebenarnya di dalam perjalanan ke tempat mereka rutin beli di pasar. Paling besar masih tetap di traditional market, posisi di mana belanja bawang merah dengan melihat, terus kemudian mencium, merasakan, itu masih merupakan porsi terbesar. Nah, kedua yang terbesar itu adalah vegetable hawker. Jadi vegetable hawker itu maksud tukang sayur, dan kemudian supermarket. Kita maju lagi. Biasanya kalau yang tadi kan kita membagi juga dengan spending. Kalau yang spendingnya sebenarnya agak logis sebenarnya. Jadi bahwa yang lebih dari 8 juta rata-rata memang belinya banyak di supermarket. Sementara umur juga jadi menarik bahwa
rata-rata umur yang 45 sampai 50 tahun malah tidak terlalu sering beli jadi kita waktu itu sempat berpikir ya bahwa kalau misalnya semakin tua mungkin malah lebih senang belinya di tukang sayur gitu, tapi kalau di Jakarta ternyata itu nggak ngaruh. Jadi lebih memang ke spending level itu pengaruh juga di tempat di mana mereka menghabiskan uangnya tadi. Oke, kemudian saya akan maju, maaf, saya akan skip. Ketika beli, rata-rata memang dalam 2 minggu kita berpikir, jadi dalam initial conversation kita sebelum kita melakukan survei ini, intercept ini, kita mendapatkan bahwa orang tuh rata-rata beli nggak selalu seminggu sekali gitu. Jadi biasanya yang terjadi adalah justru mereka belinya 2 minggu, dan 2 minggu itu jadi average-nya tuh rata-rata belinya dua kali. Kemudian sekali beli biasanya tuh 600 gram. Dan kemudian di bayangan mereka ya harusnya 600 gram itu bisa habis dalam jangka waktu sekitar 7-8 hari. Ada yang mau ditambah, Des? Nggak ada ya? Belum ada, oke. Nanti kalau ada saya langsung pindahkan kameranya ke Desti biar kelihatan. Oke, kita maju dulu. Oke. Yang juga kita tuh bertanya, dan walaupun sebenarnya kita mungkin udah tahu jawabannya kan, buat apa sih sebenarnya orang beli bawang merah gitu. Nah, tapi kita berpikir bahwa yang namanya asumsi, ketika kita berasumsi biasanya kita melakukan kesalahan. Jadi kita berpikir ini adalah salah satu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Nah, ternyata memang benar bahwa kalau ketika orang beli bawang merah, mereka berpikir tentang nanti bawang merahnya akan dipakai dipadukan dengan tumis-tumis sayuran, kemudian nanti dengan makanan daging atau daging atau ayam. Kemudian untuk bikin sambal, terus bawang goreng, terus habis itu dibikin kondimen, apa sih bahasanya kondimen ya? Pinggiran untuk salad. Oh, jadi kayak misalnya ya acar gitu ya, oke. Jadi pelengkap, makanan pelengkap. Jadi biasanya itu yang terjadi, dan memang mereka rata-rata kemudian namanya bawang merah itu bukan hanya dipakai untuk satu jenis makanan saja, tapi yang kita bisa pelajari dari sini adalah ternyata memang ada ranking makanan di mana ketika mereka berpikir tentang bawang merah itu langsung kayak agak dicocok-cocokin ya dengan kayak apa yang mau saya nanti lakukan hari ini gitu. Oke. Nah, ini adalah jenis makanan yang biasanya dimasak. Jadi memang kalau orang Indonesia memang masih banyak ini tumis sayur. Yang kedua sayur sop. Kalau misalnya daging memang lebih banyak kalau di Jakarta ini semur dan rendang ya masakannya kayak gitu. Jadi kemarin kita berpikir mungkin kalau di high end masakannya lebih bervariasi, mungkin Indonesia Chinese atau yang lebih banyak lagi. Ternyata waktu kita jalan survei masih dominannya masakan Indonesia. Ya, jadi memang orang Indonesia senangnya makanan Indonesia. Gitu. Apalagi kalau sejak ada pandemi kayaknya semakin cinta makan makanan Indonesia. Oke. Jadi ini adalah tipe makanan yang di otak para konsumer itu langsung harus hukumnya memakai bawang merah. Oke, saya akan maju dulu sebentar, maaf. Ya. Kemudian ini yang menarik juga bahwa memang bawang merah ini adalah salah satu komoditi yang boleh dibilang jenisnya tuh memang cuma satu ya yang sangat terkenal, awareness-nya tuh membal banget, lebih dari 90% ya. Yeah. Itu adalah Brebes. Jadi keplok Brebes ternyata masih yang paling top. Dan ini mempengaruhi banget. Jadi ketika misalnya Brebes tidak ada atau yang dianggap sebagai Brebes. Jadi kita bilangnya kadang-kadang orang belum tentu juga tahu tuh Brebes apa. Jadi mungkin dia merasa dia tahu, tapi kadang-kadang ketika misalnya dikasih bawang nganjuk juga mereka misalnya, oh ya ini bawang Brebes juga, tapi yang kualitasnya agak beda gitu. Jadi it's also very interesting to see bahwa konsumer itu masih perlu dididik loh, terutama mengenai jenis-jenis bawang dan bagaimana nanti gunanya masing-masing itu seperti apa. Karena yang di otak pertama kali itu adalah Brebes. Kalau ditanya, Anda tahu jenis bawang apa? Brebes. Jenis bawang kedua apa? Brebes Super. That's it. Kalaupun ada, ini yang menarik biasanya adalah mereka yang memang belanjanya bukan hanya di pasar tradisional, jadi dia juga belanja misalnya di kanal yang lain seperti supermarket. Nah itu biasanya kadang-kadang mereka ada kayak misalnya ada bawang nganjuk, ada bawang bima ya. Ini yang menarik sekali memang kita perhatikan. Nah oleh karena itu ketika kita ngobrolin soal switch behavior, jadi kalau Anda barangnya tidak ada, kira-kira apa yang Anda lakukan gitu. Nah juga mereka kan langsung bilang bahwa mereka akan tetap mencari bawang dengan tipe yang sama. Jadi seperti yang Anda bisa lihat,
terutama di umur produktif, mungkin karena tipe-tipenya nggak mau salah masak gitu kan. Jadi benar-benar kekeh harus pokoknya jenis bawang yang sudah saya kenal. Nah kebetulan ya adanya akan seperti rata-rata memang setelah kita mempelajari nantinya perjalanan ya. Kalau kita mempelajari perjalanan bawang nanti di middleman juga kelihatan juga bahwa memang kalau nggak ada satu tipe ya tidak ada di tempat lain gitu. Jadi itu sudah hal yang sangat jarang-jarang misalnya kebetulan ada di tempat lain tuh jarang sekali terjadi. Jadi seperti kata Pak Andi tadi kadang-kadang memang gitu ya. Jadi mungkin Mbak Desti. Oke, untuk kalau kemarin kita juga tanya kira-kira apa sih yang membuat konsumen ini beli bawang. Ternyata memang kalau kita lihat harga ini masih menjadi salah satu faktor utama bagi konsumen. Yang kedua adalah dapat busuk, dalam artian di sini mereka melihat tidak cepat warna. Jadi warnanya nggak ada coklatnya. Nanti setelah ini kami akan lihatkan juga shallot quality, jadi kualitas shallot yang bawang merah yang kayak gitu. Nah, nah di sini kalau misalnya kita lihat, memang yang pertama adalah freshness. Waktu kita cari-cari memang kesegaran blur terang. Jadi kayak yang ada di bawah sini, ini yang mereka cari. Jadi warnanya harus merah, jadi nggak mulai berubah ke merah kecoklatan ya. Lalu yang kedua harus bersih, jadi udah nggak ada akarnya lagi, sudah tidak ada kulit-kulit yang kering lagi, jadi itu sudah dikatakan mereka bersih kayak gitu. Yang ketiga ukuran, sama yang keempat baunya. Jadi memang bau ini salah satu faktor juga yang benar-benar kuat, bahkan nanti di middleman itu juga akan keluar bau, ukuran, kebersihan, dan kesegaran. Jadi agak match lah ya antara middleman dan konsumen. Cuma perlu dipikirkan bahwa ketika berbicara soal size dan smell, ini memang Brebes itu memang jadi tolak ukur. Jadi memang ada jadi kita sempat bertanya juga seperti misalnya apakah ukurannya harus selalu besar gitu kan, kenapa ukurannya harus misalnya tertentu ya, jadi kayak misalnya medium itu yang paling ideal misalnya, terus kalau terlalu besar apa yang ditakutkan, itu akan kita bicarakan. Cuma ini memang sangat dilihat, kacamata utamanya adalah dilihat dari Brebes ya. Jadi kalau nggak Brebes biasa Brebes super, kemudian mereka berkacanya dari situ. Lagi-lagi kemungkinan karena memang secara market kedua bawang ini memang basically ada primadonanya gitu kan. Jadi untuk bawang-bawang lain bisa masuk ke sana, memang perlu untuk bisa mengidentifikasikan kelebihan dan keunikan dari bawang tersebut. Kemudian untuk juga secara sistematis dan juga secara semangat gitu ya istilahnya, untuk mempromosikan kelebihan berdasarkan hal-hal yang disebut di sini tadi, yang dianggap sebagai hal penting ketika memilih bawang tertentu. Oke, kita maju dulu. Oke, ini apa nih, Des? Nah, di sini ada ya sebenarnya ukuran bawang. Jadi kemarin kita sempat tanya kalau di survei, sebenarnya ukuran bawang yang diinginkan ini yang seperti apa sih? Ternyata memang yang paling kuat ini kalau di konsumen adalah yang ukurannya sedang atau besar. Jadi untuk dua ukuran ini mereka membayangkannya adalah kemudahan untuk mengupas kayak gitu. Jadi ukurannya tidak mau terlalu kecil karena mereka khawatirnya akan terlalu lama untuk ngupasnya kayak gitu. Nah, untuk konsumen yang dia suka bawang yang kecil, biasanya adalah titik beratnya di bau. Jadi ada asumsi juga di konsumen bahwa ukuran kecil ini menunjukkan bau yang lebih tajam kayak gitu, dan juga rasanya lebih kuat kayak gitu. Jadi ada mindset seperti itu. Jadi gitu. bau itu menunjukkan rasa, kemungkinan bahwa rasanya itu jadi lebih baik gitu ya. Iya. Oke. Waktunya 5 menit lagi ya, Bu Dian. 5 menit. Jadi kita akan ngerap lebih panjang. Baik. Siap.
Jadi ini tadi kita sudah bicarakan bahwa yang perlu di-maintain ketika berbicara soal mungkin nanti jenis bawang baru, varietas baru dan sebagainya itu adalah red color, harus good, bright, fresh, attractive, scent-nya, baunya memang harus strong, kemudian easy to slice atau peel itu nice to have, fresh dalam artian tadi ya, apa namanya, tidak ada bintik-bintik hitam itu jadi penting. Nah, yang menarik yang mungkin harus banyak dibicarakan itu adalah mengenai high water content. Jadi besar itu juga kadang-kadang dilihat sebagai salah satu nilai negatif yang dilihat oleh consumer itu adalah kemungkinan banyak banyak airnya. Karena banyak airnya kemudian akan berpengaruh ke rasa. Jadi ini ada correlated with antara rasa dan kandungan air. Kita akan maju lagi. Ini tadi kita udah bicarakan. Oke. Nah. Ini middleman, kita akan usahakan bisa cover ya 4 menit. Oke, mulai. Pada dasarnya kita maju ke beberapa pasar terkenal Kramat Jati, Tanah Tinggi, Jelambar. Kemudian kita ngobrol dengan bandar nggak banyak di masing-masing pasar tersebut. Juga dengan centeng dan small bandar dan sales shipper. Jadi ini bukan preman ya waktu kita ngomong centeng, karena memang ternyata kalau pengepul di level pasar tuh bilangnya bandar dan centeng. Oke, buat yang belum tahu rata-rata mungkin udah tahu. Oke. So, seperti yang tadi udah dibicarakan, ada salad supplier, ada big bandar, ada small bandar. Big bandar itu pada dasarnya agent yang kemudian mereka memang yang jadi intermediaries pertama, penerima pertama. Terus biasanya nanti ada small bandar atau langsung ke centeng. Kita akan maju aja dulu ke sebelah sini. Oke. Jadi ini adalah supply chain yang kita gambarkan. Yang kita ingin tahu sebenarnya adalah di titik mana terjadi perubahan value. Jadi yang kita dapatkan ternyata secara garis besar adalah di bandar dari farmer ke seller supplier memang terjadi proses pemilihan ya. Kemudian seller supplier pada dasarnya bawang itu biasanya belum di clean, dibawa ke big bandar atau small bandar, nanti kemudian dari big bandar small bandar biasanya waktu tunggunya nggak lama. Jadi paling cuma sehari 4 jam. Jadi dari wawancara kita it only takes 4 hours. Jadi it's actually like a warehouse, sebenarnya seperti kayak gudang ya. Masuk blok langsung kemudian dia ke small bandar atau ke centeng. Nah, tentunya di bandar itu juga ada penjualan business to business, tapi kita nggak follow up karena fokus kita adalah lebih ke end customer yang bersifat individual atau konsumer biasa. Tentunya kalau end customer-nya big catering, hotel, restoran tuh ambilnya dari big bandar biasanya atau small bandar. Benar ya, benar. Kemudian ke centeng, nanti di centeng. Nah, di centeng ini sebenarnya proses yang menarik. Seperti yang Anda lihat tadi sudah diceritakan. Jadi di centeng itu terjadi proses cleaning up. Mungkin Desti mau jadi kalau misalnya di centeng biasanya kita ada biasanya kalau kita temuin itu ada proses pembersihan bawang. Jadi pembersihan bawangnya ini lumayan variatif kalau kita lihat. Jadi ada yang motong daunnya atau cukup biasanya kalau nerima bawang utuh dari bandar itu biasanya yang dibersihkan hanya akar dan kulitnya saja. Nah, nanti dari centeng ini dia akan melakukan proses sortir lain, yaitu membedakan bawang berdasarkan ukurannya. Karena dari perspektif centeng sendiri, dia sudah tahu nih kalau misalnya bawang ukuran besar, medium, dan kecil, ini penggunaannya untuk apa dan dijual ke siapa. Maka dari itu memang kalau nanti kita bicara tentang harga, ini banyak sekali value added-nya ada di centeng kalau dibandingkan dengan middleman lain. Kayak gitu. Mungkin aku langsung ke sini aja. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya di sini, ini kemarin kita coba cek kira-kira berapa sih pertambahan nilai dari tiap-tiap middleman ini. Ternyata memang kalau dilihat di sini, di centeng itu bisa ada value added sekitar 6.000, 8.000. Jadi memang cukup besar kayak gitu. Karena memang di centeng ini, potongannya terlalu ininya banyak ya, detail-detailnya itu banyak untuk pembersihannya. Dan mungkin juga di centeng waktu yang sudah ada itu waktu tunggunya sudah mulai terjadi agak lama. Jadi mereka perlu untuk menambah added value supaya bisa menjual dengan harga yang lebih baik. Seperti itu. Waktunya sudah habis, Bu Dian. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Baik. Terima kasih Bu Dian, sangat menarik sekali pemaparannya terkait consumer preference
untuk bawang merah ini. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Yang pertama pertanyaan dari Saudara Denny Hamdan Permana. Pertanyaannya adalah, adakah persinggungan antara market bawang merah dengan bawang bombay? Seperti substitusi komoditas misalnya. Jadi apakah memungkinkan itu untuk substitusi komoditas antara bawang bombay dengan bawang merah? Kalau kita lihat kemarin sih belum, karena memang bentuk dan jenisnya sendiri yang ada di pasar itu terbilang memang berbeda dengan bawang bombay ya. Beda kalau kayak dengan bawang India agak lebih besar kan, atau Lokananta atau mungkin Maserati yang memang tipenya lebih besar gitu. Rata-rata yang ada di pasar kebetulan Jakarta tuh memang tipenya Brebes dan kecil. Jadi perbedaannya tuh besar banget gitu. Dan seperti yang tadi kita bilang, ada semacam persepsi bahwa tipe makanannya berbeda. Kita tentunya tidak, kemarin kita lebih mencoba untuk menggali dari kacamata konsumer dulu sih. Jadi memang kita belum ngasih opsi misalnya apakah Anda akan mencari jenis produk lain. Sebenarnya itu ditanyakan di switch behavior tadi, di perpindahan tadi. Seperti yang Anda lihat, sekitar 56% pada dasarnya tetap kekeh harus cari bawang merah. Padahal mungkin misalnya ada tipe bawang lain gitu, misalnya bawang bombay misalnya sebagai pengganti, itu masih belum. Seperti itu, Mas. Ya baik, terima kasih banyak Bu Dian dan Mbak Desti. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Witono Adioga. Pertanyaannya adalah, somehow saya tidak dapat post pertanyaan di Q&A. Jadi Pak Witono nge-post di chat ini, di kolom chat jadinya. Dan pertanyaannya adalah, apakah responden terpapar atau diperagakan pada bawang merah TSS? Apakah responden terpapar atau diperagakan pada bawang merah TSS? Karakteristik TSS agak berbeda dengan bawang merah Brebes yang dominan di pasar karena ukurannya yang besar. Mohon penjelasannya dari Bu Dian dan Mbak Desti. Terima kasih. Untuk studi ini sebenarnya kita lebih melihat apa yang dilihat dulu Pak dari dari kacamata konsumer. Jadi kalau misalnya mereka kemudian menyebutkan bawang lain, baru kita tanyakan lebih lanjut. Tapi sejauh ini dan mungkin ini berkaitan dengan musim juga ya. Maksudnya karena saat ini kayaknya supply bawang Brebes itu termasuk lancar. Jadi tidak ada substitusi lain yang ada di pasar sekarang. Dan ini yang menyebabkan kita tidak bisa kemarin mandatnya masih seperti itu Pak. Jadi kita belum sampai ke TSS. Mungkin TSS kalau misalnya mungkin Mas Arga bisa konfirmasi kalau misalnya TSS itu Lokananta, iya memang kita sempat tunjukkan ke konsumen sama middleman. Jadi tapi kalau ke responden secara keseluruhan enggak. Tapi cuma ke middleman. Ya, jadi kami tunjukkan memang persepsinya mereka ini waktu melihat bawangnya Lokananta, yang kebetulan yang kami bawa ini sedikit besar, itu mereka menganggapnya ini bawangnya Brebes Super. Jadi memang banyak yang nebak, oh ini kayaknya Brebes Super ya Mbak. Jadi memang mereka melihatnya karena ukurannya besar satu, yang kedua ini bentuknya runcing kayak gitu. Jadi bukan bulat, pointy kayak gitu bulbnya. Nah, mereka melihat, oh ini kayaknya Brebes Super. Jadi mereka ekspektasinya baunya sesuai dengan Brebes. Jadi mereka melihat kualitasnya ya samalah dengan Brebes. Jadi balik ke poin bahwa yang dilihat pertama itu memang rata-rata semua bawang pada dasarnya dibandingkan dengan Brebes atau dianggap sebagai Brebes. Jadi ini yang kemudian walaupun misalnya bentuknya agak berbeda pun masih ada kadang-kadang pemikiran bahwa ini mungkin Brebes Super kali ya gitu. Jadi yang kita lihat dari kacamata konsumer yang paling besar adalah masih belum ada edukasi ya. Kalau kita bilang maksudnya belum ada kayak semacam big awareness terhadap tipe-tipe varietas tertentu. Kecuali memang sering ada, misalnya kayak Nganjuk ya, waktu misalnya Brebes nggak ada, Nganjuk masuk gitu. Nah, atau misalnya sempat juga ada omongan bawang India dari konsumer bahkan. Tapi lagi-lagi itu terjadi ketika mereka dihadapkan dengan bahwa tidak ada pilihan lain gitu. Nah, ini yang mungkin sebenarnya jadi titik masuk yang sangat menarik. Kemarin juga sebenarnya kalau ke middleman karena proses COVID kita jadinya tidak bisa tes bau urgency karena kita tidak berani juga sih sebenarnya memberikan. Jadi kita waktu itu sempat kasih saja sampel kemudian kita telepon kembali dan
pada dasarnya mereka nggak ada masalah dengan efisiensinya ya. Jadi mereka memang butuh beberapa kali melihat. Nah ini proses melihat terutama di level middleman itu sangat diperlukan karena kadang-kadang mereka juga sebenarnya yang jadi advisor atau influencer untuk terutama bisnis to bisnis untuk membeli jenis bawang tertentu. Jadi mungkin kalau misalnya ada effort marketing yang diperlukan itu juga harus mulai memikirkan secara sistematik bagaimana menjadikan middleman itu ini sebagai promotor sebenarnya gitu. Tentunya dalam level tradisional dan juga bisnis to bisnis ya, jadi seperti catering. Catering itu yang paling banyak pakai itu sebenarnya catering ya, catering sama apa namanya kalau perusahaan yang tipenya misalnya jual bawang goreng sebagainya itu udah beda lagi jalurnya. Tapi biasanya kayak catering kecil tuh biasanya mereka selalu nanya ke middleman, yang mana yang bagus, kalau nggak ada yang ini saya mesti milih yang mana gitu. Nah ini proses begini yang biasanya kemudian middleman terutama centeng, kita sangat highlight centeng ya dalam proses influencer yang paling besar itu adalah centeng. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Kalau konsumer masih belum. Mungkin di penelitian selanjutnya. Ya Mbak Desti, kebetulan di sebelah saya ini produk TSS Lokananta yang kami ambil dari Gunung Kidul. Nah, kan disebutkan bahwa disebut oleh middleman ini adalah Brebes Super. Adakah perbedaan harga antara bawang Brebes Super itu dengan yang Brebes biasa? Dan perbedaannya berapa ribu rupiah per kilo harganya? Perbedaannya lumayan besar, Mas. Jadi kemarin sempat tanya-tanya juga. Jadi kalau misalnya Brebes katakanlah sekarang 27, bedanya dengan yang super itu bisa 9.000, 8.000. Jadi lumayan besar ya, kayak gitu. Jadi memang mereka bilang besar karena memang kualitasnya bagus. Dan kalau misalnya pakai Brebes super, ini butuh bawang sedikit aja untuk masak. Jadi nggak perlu bawang yang banyak banget kayak pakai yang kecil-kecil itu. Setuju sih. Oh, baik, terima kasih. Masih mendapatkan harga lebih mahal ya jenis bawang yang seperti ini di pasaran begitu ya. Iya, makanya sebut kemarin kita bicara mungkin harusnya bilangnya loka Brebes gitu ya. Jadi meminjam, ibaratnya kalau di marketing kita minjem brand yang yang sudah ada lebih dahulu dan superior gitu, karena sepertinya memang masih ada tempat niche tertentu yang masih bisa diisi banget oleh Lokananta. Cuma memang perlu effort dan perlu pengenalan, dan ini memang harus dilakukan secara kontinu gitu. Tapi kayaknya ada kemarin ini memang ada ya, kemarin sempat Brebes Super, oh ini oke nih gitu. Dia sempat ngobrol jadi kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Dian. Ke pertanyaan berikutnya, Bu Dian, Mbak Desti, ada dari kolega saya, Mbak Linda di Maluku Tenggara. Mungkin pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Bu Desti dan Bu Dian. Pertanyaannya adalah tolak ukur apa yang mempengaruhi konsumen untuk membeli bawang merah? Dan biasanya konsumen lebih suka bawang merah seperti apa? Varietas dan spesifikasi yang seperti apa? Apakah ada tambahan informasi Bu atau tadi sudah terjawab? Harga masih termasuk salah satu yang penting, walaupun sebenarnya karena ini memang produk yang dibutuhkan. Jadi kayak beras lah, bawang merah ini sebenarnya kayak beras. Apapun intinya tetap harus makan nasi kan begitu. Nah di masyarakat itu apapun intinya harus ada bawang merah sebenarnya. Nah tadi sudah disebutkan nama Desti, harus ada warna, harus ada apalagi tidak bonyok, dan itu memang benar. Selain itu apalagi, nah yang menarik memang bahwa jenis bawang Brebes itu diidentifikasikan untuk jenis makanan tertentu. Mungkin pemikirannya adalah kalau kita bawa ke jenis TSS harus mulai dipikirkan jenis makanan mana yang paling bisa dikomplementer dengan bawang ini. Tentunya harus ada tes produk nantinya dengan tipe-tipe makanan tertentu, dan ini yang kemudian harus secara konsisten diceritakan gitu. Saya rasa ini bisa berpengaruh sekali ke pasar. Jadi tapi kalau nanya ya biasanya sih memang harga ya, dan karena memang penjual bawang tuh relatif bandarnya cuma satu ya kadang-kadang di satu pasar gitu kan. Ini yang jadi pengaruh juga. Jadi otomatis yang kemudian keluar ke reseller ya rata-rata cuma satu. Nah ini memang harus digoyang. Nah channel yang tadi saya bilang online dan sebagainya itu juga bisa jadi menarik untuk urban ya. Kalau untuk Maluku Tenggara mungkin kita harus pikirkan channel reseller. Mungkin channelnya juga agak berbeda dengan di Jakarta. Mungkin di Jakarta ada 4 tingkat, mungkin di Maluku Tenggara cuma ada 3. Nah mungkin ini yang bisa justru dipakai, mana yang paling dekat ke konsumen, itu yang kita harus taruh samplingnya gitu. Dan mungkin kalau misalnya orang biasa beli 600 gram, perkecil sampelnya supaya orang tuh punya keinginan, karena kan kalau sampel
jumlah gramnya, packagingnya lebih kecil kan otomatis lebih murah dong. Itu ibu-ibu tuh biasanya kalau beli satu dapat satu boleh dah, ya deh mau deh gitu kan. Nah, yang kayak begini-begini biasanya untuk jadi hook untuk produk seperti ini gitu. Dan kita nggak bisa berpikir bahwa given, oh ya udah people will buy it anyway. No, karena bawang merah ini adalah komoditi, jadi justru harus dibuat agak berbeda. Jadi kalau varietasnya beda, kita harus cerita apa yang paling membuat dia tuh jadi unggul dibandingkan Brebes misalnya. Baik, terima kasih banyak Bu Dian dan Mbak Desti. Kebetulan waktunya sudah habis. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya dan atas klarifikasi dari beberapa pertanyaan yang sudah ada. Untuk penanya yang belum terjawab pertanyaannya jangan khawatir karena kita forward pertanyaannya nanti ke Bu Dian dan Bu Desti untuk bisa mendapatkan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan. Sekali lagi terima kasih Bu Dian, Bu Desti, salam sehat selalu. Dan demikianlah pemaparan dari dan sesi tanya jawab dari ketiga pemateri yang sudah hadir di hari kedua True Select Sheet Workshop 2020 ini. Dan izinkan saya membacakan 3 poin utama dari pemateri kita di sesi pertama ini. Yang pertama, yang tadi disampaikan oleh Pak Awang, pengendalian tanpa pestisida, terutama menggunakan light trap, untuk mengendalikan ulat Spodoptera exigua menarik untuk diterapkan ke petani bawang merah. Dan mungkin di beberapa petani sudah menerapkan, namun hal ini bisa diperluas lagi informasinya sehingga petani-petani yang belum mendapat informasi terkait light trap ini bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dan bisa mengaplikasikan di area masing-masing, dan tentunya mempertimbangkan tadi kondisi keamanan dan analisis biayanya, apakah lebih murah. Kiranya lebih murah silahkan diaplikasikan di area petani tersebut. Kemudian yang kedua adalah penanganan ngengat Spodoptera yang tadi dijelaskan oleh Prof. Andi Trisyono sangat baik dilakukan secara berkelanjutan. Jadi walaupun di lahannya tidak ada bawang merah, alangkah baiknya kita juga menangkap ngengat dari Spodoptera exigua tersebut karena bisa mengurangi populasi ulat Spodoptera ketika nanti menanam bawang merah di musim berikutnya. Dan bisa juga dikombinasikan dengan menanam tanaman border seperti penanaman bunga yang tadi disampaikan Prof. Andi untuk memperbanyak musuh alami dari hama Spodoptera exigua. Dan yang ketiga, dari pemaparan Ibu Dian dan Mbak Desti tadi, perilaku konsumen di Indonesia adalah sebanyak 76% masyarakat kalau ke pasar atau ke supermarket selalu membeli bawang merah, baik itu harian atau mingguan. Sehingga potensi market bawang merah ini sangat besar sekali, dan tentunya sejalan dengan topik yang kita bawakan, True Select Sheet bisa menjadi alternatif solusi bagi petani bawang merah untuk mendapatkan umbi atau bahan tanam yang lebih mudah, murah, dan menguntungkan. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri memberikan manfaat positif bagi rekan-rekan semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi pemateri dan peserta yang hadir. Dan saya selaku moderator pada sesi ini mohon maaf sebesarnya kiranya banyak kekurangan ketika saya memandu jalannya diskusi. Dan untuk sesi kedua nanti masih ada pemateri yang juga tidak kalah menarik dan tentunya juga berkaitan dengan True Select Sheet. Dan untuk di sesi kedua nanti akan dipandu oleh rekan saya, Anastasia Pradah Wenining Tias, BA. Dan jadi mohon teman-teman sekalian, partisipan jangan kemana-mana, tetap di webinar ini. Dan kita mohon break selama 1 hingga 2 menit untuk pergantian moderator. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam sehat selalu bagi kita semua. Selamat sore.